warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di tempat ini untuk melakukan kegiatan yang akan kita laksanakan. Oke, selanjutnya agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan akan dipimpin oleh saudari yang pakai kerudung hitam. Boleh? Boleh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut berdoa satu-satu. Selanjutnya, supaya kita saling mengenal satu sama lain, maka kita terlebih dahulu perkenalan. Nah, jadi perkenalannya itu perkenalkan nama diikuti dengan moto hidup masing-masing. Apakah boleh? Boleh. Ya baik, saya persilakan kepada sebelah kanan saya terlebih dahulu. Oke, baik, halo teman-teman, perkenalkan nama saya biasa dengan kami. Moto hidup saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yana Nuruli, biasa dipanggil Dewan. Moto hidup saya, jangan malu dengan kegagalan, belajar dan menilai. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Freddy, biasa dipanggil Astria. Moto hidup saya, berani berisiko untuk mimpi besar dan berkata besar. Perkenalkan nama saya Fauzia Sapitri, yang bisa panggil saya Zia. Moto hidup saya, jika orang lain bisa, maka saya pun bisa. Oke, baik. Perkenalkan, saya Nadia. Nah, saya di sini sebagai pemimpin kelompok. Nah, agar kita lebih akrab lagi, alangkah baiknya mungkin kita bisa melakukan ice breaking terlebih dahulu. Apakah teman-teman siap? Siap. Oke, baik. Jadi ice breakingnya itu namanya tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Nah, jadi tepuk pagi itu 1 kali tepukan, tepuk siang itu 2 kali tepukan, dan tepuk malam itu setengah tepukan. Jadi tidak bersentuhan. Apakah teman-teman sudah paham? Oke, kita mulai. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Ya, ternyata guys, depannya belum fokus. Nah, boleh kita ulang sekali lagi? Boleh. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Yeay, tepuk tangan dulu. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya di dalam kegiatan kali ini, sebelum kita mulai saya mau tanya terlebih dahulu nih. Teman-teman tahu tidak kita di tempat ini akan melakukan apa? Belum. Nah, jadi di tempat ini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, ada yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Oke, baik. Jadi bimbingan kelompok itu bimbingan yang dilakukan dalam satu kelompok untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, ini menggunakan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu di mana teman-teman bersedia mengeluarkan tanggapan, ide, saran, dan lainnya. Oke, sampai sini sudah dipahami mengenai bimbingan kelompok. Nah, dalam proses bimbingan ini ada beberapa asas. Nah, salah satunya adalah asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana teman-teman boleh atau bebas menceritakan permasalahan apa atau ide-ide atau tanggapan apapun yang teman-teman keluarkan tanpa harus diketahui oleh orang luar. Jadi permasalahan yang akan kita bahas kali ini adalah tanggapan yang keluar dari mulut teman-teman, tidak boleh dibawa keluar atau cukup sampai di sini saja. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi teman-teman harus dengan terbuka mengeluarkan ide atau pendapat dari teman-teman agar satu permasalahan bisa terpecahkan. Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Sebelumnya, apakah teman-teman datang kemari atas dorongan teman, paksaan orang lain, atau dengan keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Ya baik, itu namanya asas kesukarelaan. Jadi teman-teman dengan sukarela datang ke tempat ini. Dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan menggunakan teknik sosiodrama. Ada yang sudah pernah dengar apa itu teknik sosiodrama? Jadi teknik sosiodrama itu merupakan teknik yang dilakukan atau teknik drama yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami oleh teman-teman dalam lingkungan sosial teman-teman. Apakah semua sudah bisa dipahami? Oke, baik teman-teman, topik yang akan
kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu bahaya narkoba. Nah, di sini saya sudah punya teksnya dan sini saya akan bacakan bagian-bagian yang akan teman-teman perankan. Jadi di sini ada pecandu narkoba yang akan dibawakan oleh Astria. Apakah Astria bersedia? Bersedia. Nah, selanjutnya ada teman dari Astria akan diperankan oleh saudari Stefani. Apakah bersedia? Bersedia. Nah, selanjutnya ada guru yang akan diperankan oleh Leohan. Apakah bersedia? Bersedia. Dan saudari Fauzia akan menjadi pengamat. Apakah bersedia? Bersedia. Oke, baik. Saya bagikan dulu ya naskahnya. Silakan teman-teman untuk dipelajari terlebih dahulu. Jika saya beri waktu 5-10 menit, apakah sudah cukup? Silakan dipelajari, dibaca baik-baik, kemudian ditanyakan jika ada kendala apapun. Jika sudah bersedia, silakan bilang. Apakah sudah boleh kita mulai? Baik, semoga dengan latihan kita bisa melaksanakan drama ini dengan baik. Sekali lagi saya tanya, apakah teman-teman sudah bersedia untuk atau siap untuk melakukan drama ini? Sekarang kita atur posisi untuk melakukan drama ini. Di suatu pagi pukul 8.00, kelas sudah dimulai seperti biasanya. Guru menjelaskan materi dan murid pun memperhatikan gurunya. Akan tetapi, salah satu murid terlihat tidak konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Ibu gurunya pun menegurnya. Astria, kenapa kau? Tidak apa, Ibu. Ibunya masih tidak fokus dari tadi. Setelah guru keluar dari kelas, Stefani pun menghampiri Astria, kemudian bertanya. Astria, kenapa kau? Tidak pernah aku menemukan kepala ini. Kenapa bertanya-tanya? Jangan ribet nanti kita orang. Astaga, Astria, mau sampai kapan kau begitu? Biar Jo. Ren, saya tidak mandi dulu ya? Setelah beberapa menit, Stefani keluar dari WC. Kemudian, kebingungan mencari HP-nya tersebut. Sampai akhirnya dilaporkan ke guru dan Astaga, Astria, mana dari tadi kamu tidak fokus ikut pelajaran? Berhenti nak, kembalikan hatinya Stefani. Lalu kau pindah kamu sama dia. Ini saya
maksudmu kok begitu? Estefani pun memaafkan dan mereka pun saling berpelukan. Nah, itu dia tadi hasil dramanya kita. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bagus ya, yang hebat. Nah, selanjutnya untuk pengamat nih, bagaimana menurut Anda mengenai penampilan teman-teman tadi? Tadi sudah seperti yang saya tadi kan jadi pengamat, jadi kalau yang saya lihat dari caranya teman-teman itu melakukan drama itu sudah bagus sekali. Mereka juga menguasai naskahnya, jadi kayak tidak terpatok sekali sama naskah. Ini sudah bagus sekali tadi perannya begitu. Dengan waktu juga yang diberikan mereka gunakan dengan baik untuk mempelajari naskah tersebut. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih untuk pengamat. Dan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang memerankan beberapa tokoh tadi. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik dari drama yang kalian perankan tadi? Dimulai dari Stefan. Jangan mencuri. Oke, baik. Selanjutnya, Kalau saya tadi kalau kita tetap ada jadinya dampaknya kita jadi nggak fokus. selanjutnya. Iya, kalau dari saya sendiri sebagai pemeran utama yang mengkonsumsi narkoba itu dampaknya bagi diri sendiri pasti buruk. Contohnya seperti tadi sudah tidak jujur, mencuri. Ya, betul sekali semua. Nah, dari mengenai bahaya narkoba tadi, kira-kira nih, apa dampak yang akan terjadi jika kita mengonsumsi narkoba atau ketergantungan narkoba sudah? Itu mah kayak yang di drama tadi, itu sudah mulai tidak fokus, kadang juga masih terganggu, sama ini pasti ada perasaan kayak ingin beli lagi itu obat itu walaupun tidak ada uang sih. Kita langsung mengerjakan seperti menculikan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan tadi oleh Stefani. Jadi dia kalau misalnya dia sudah terlalu kecanduan, dia itu menghalalkan segala cara untuk supaya bisa lagi konsumsi itu obat-obatan itu, entah itu dengan mencuri atau itu dengan pinjam uang atau apapun itu, intinya dia bisa beli lagi obat itu supaya dia bisa konsumsi obat itu lagi. Kalau orang yang mengkonsumsi narkoba itu pasti dampaknya itu tidak ada yang positif, pasti selalu buruk. Contohnya tadi kan dalam pelajaran sudah tidak fokus, terus pasti dampaknya untuk dirinya sendiri itu sangat-sangat buruk. Seperti dia sudah terlalu kecanduan sampai kayak segala apapun yang buruk pasti dia lakukan untuk memuaskan dirinya sendiri. Jadi sudah kebanyakan malahan ada yang bisa dapat penyakit, apalagi kayak yang menggunakan jarum suntik. Nah, biasanya itu diopor dari teman satu ke teman lain, jadi itu darah atau apa semua itu udah menyebar. Kalau Yohan, ada? Sama dengan teman-teman semua. Oke, terima kasih semua. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di lingkungan sekitar kalian ada nih yang mengonsumsi narkoba atau tentu teman, tetangga, saudara atau siapapun itu? Ada yang punya pengalaman? Kalau saya ada tetanggaku, itu saya tidak tahu narkoba apa yang dia pakai, tapi setahu ada dia pakai, soalnya sampai pernah hidup kantor polisi. Selanjutnya, udah? Saya tak ya, kalau saya setuju. Jadi dia kalau yang mengonsumsi itu dia kayak malam gitu, marah sama keluarga sedih. Maksudnya dia sedih aja kan supaya dia berubah sampai paham berbeda tidak bisa. Ya, sayang sekali ya. Nah, dari cerita teman-teman tadi nih, dari yang kita tampilkan di drama tadi, cerita pengalaman teman-teman tadi, kira-kira bagaimana solusi atau bagaimana cara agar kita bisa menghindari narkoba atau bahaya narkoba tersebut? Ada yang tahu? Silakan. Kalau menurut saya solusi dari kecanduan narkoba atau
solusi yang kita ambil agar kita terhindar dari itu, kita coba bergaul dengan teman-teman yang sehat, bukan yang sehat secara fisik tapi pemikirannya begitu, karena pergaulan ini sangat sangat mempengaruhi pribadi seseorang. Kalau dia bergaul di tempat yang salah pasti dia juga akan salah jalan, begitu pun sebaliknya. Kalau dari saya ya dia melakukan hal-hal yang positif begitu, atau misalnya ikut kayak kegiatan olahraga, atau itu main bulu tangkis kan bisa toh, ikut sama teman-teman begitu. Intinya cari lingkungan pertemanan yang sehat lah begitu. Jadi dia tidak berada di lingkungan yang membuat dia kayak terjerumus ke hal itu kan. Dari lingkungan juga kita biasa kadang bisa melakukan suatu hal begitu Pak. Saya setuju tadi dengan apa yang dilakukan juga masalah olahraga, melakukan aktivitas lain, sama media pergaulan, sama ini juga menambah wawasan kita, menambah wawasan diri kita sendiri tentang bahaya dari narkoba itu, tentang efek-efeknya, apa saja bahayanya bagi tubuh maupun sekitar. Dari pembahasan kita tadi nih, apakah Astrianingsih siap atau bersedia untuk menyimpulkan apa yang mengenai permasalahan ini? Bisa Kak? Bisa, silakan. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu narkoba itu sangat berbahaya untuk kita sendiri maupun orang lain. Sebisa mungkin kita harus menghindari yang namanya narkoba ini, karena dampak bagi seorang penderita narkoba itu sangat-sangat buruk untuk dirinya sendiri, mulai dari pendidikannya, dirinya sendiri, kepribadiannya, pokoknya semuanya buruk. Jadi solusi yang bisa kita ambil itu yaitu bergaul secara sehat, kemudian melakukan aktivitas yang positif, dan menambah wawasan mengenai bahaya dari narkoba itu. Oke, terima kasih. Betul sekali teman-teman, saya tegaskan di sini bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Sangat disayangkan jika anak muda atau anak remaja sekarang menyentuh barang atau mengonsumsi barang tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa, betul sekali. Bahayanya itu bukan cuma di lingkungan sosial, tapi bagi diri sendiri juga, seperti tadi kurang konsentrasi dalam mengikuti pelajaran dan masih banyak lagi. Nah, kalau dari dalam tubuh juga berbahaya, bisa kena serangan jantung dan lain-lain. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa cara mencegah kecanduan narkoba atau cara mencegahnya dalam agar kita tidak terjerumus ke dalam narkoba. Nah, salah satu cara yang paling saya pegang erat sekarang adalah pergaulan. Nah, dari pergaulan itu terkadang kita tidak pernah menyentuh yang namanya itu, tapi setelah kita bergaul dengan orang yang salah, maka nanti lama-kelamaan kita akan melakukan hal tersebut juga, seperti yang dikatakan Astria tadi, bahwa pergaulan itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya teman kita melakukan hal positif, pasti kita juga melakukan hal positif. Tapi jika teman kita melakukan hal negatif, pasti kita juga ikut melakukan hal negatif. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya tutup, apakah teman-teman masih ada yang mengganjal atau masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, nah selanjutnya saya ingin bertanya nih, bagaimana perasaan teman-teman setelah mengikuti proses bimbingan kelompok ini? Dimulai dari sebelah sini. Kalau tanya perasaan, senang kan tadi bisa lihat teman-teman drama gitu. Jadi tahu sih, oh begini yang dimaksud sesuatu drama, terus oh begini yang ternyata yang dimaksud bimbingan kelompok gitu. Next. Kalau saya Kak, sama dengan Fauzia tadi, cukup senang karena melihat dari penampilan-penampilan drama tadi, terutama saya apalagi saya menjadi pemeran utamanya, jadi saya cukup tahu bagaimana itu sisi negatifnya dari kecanduan narkoba ini. Jadi kita, pelajaran yang bisa kita ambil itu mungkin kita bisa menghindari hal buruk tersebut. Kalau saya sama juga dengan teman-teman, saya senang mengikuti pembinaan kelompok ini. Dalam pembinaan kelompok ini kita bisa berbagi cerita, terus juga bisa menambah wawasan, menambah pandangan. Menurut saya hampir sama teman-teman tadi, saya juga merasa senang karena
kelompok, saya tahu ternyata malu yang bikin kelompok itu seperti ini. Ternyata ada juga yang namanya teknik sosial drama, dalam drama, apalagi topik drama yang diamat tadi itu menurut saya cukup menarik. Wah, terima kasih teman-teman atas tanggapan atau ide-idenya selama kita melakukan proses bimbingan kelompok ini. Sebelum kita tutup, boleh kita ice breaking sekali lagi? Boleh. Jadi ice breakingnya itu, jika saya bilang narkoba, kalian bilang no. Kalau saya bilang prestasi, kalian bilang yes. Kemudian akhirnya ditutup dengan luar biasa. Bisa? Bisa. Ya baik, kita mulai. Narkoba, No. prestasi, yes. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke baik. Karena waktu sudah cukup, jadi saya tutup saja bimbingan kelompok kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.